Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini kita akan membahas mengenai uji non-parametrik 2 sampel bebas. Untuk uji non-parametrik 2 sampel bebas yang akan kita bahas kali ini adalah uji Mann-Whitney dan uji Kolmogorov-Smirnov. Untuk Mann-Whitney itu adalah uji untuk 2 sampel yang tidak berpasangan dengan skala data interval rasio dan data tidak berdistribusi normal. Sedangkan untuk Kolmogorov-Smirnov adalah uji independensi 2 sampel dengan skala data ordinal dan sampel bebas atau independen. Kita bahas yang pertama, yaitu uji Mann-Whitney. Seseorang akan melakukan uji Mann-Whitney apabila menemui kasus di mana diketahui dengan jelas bahwa terdapat perbedaan median, bentuk, dan sebaran data yang sama, tetapi tidak diketahui secara pasti apakah perbedaan median tersebut bermakna atau tidak. Asumsi uji Mann-Whitney. Asumsi yang pertama adalah skala data. Skala data variabel terikat adalah ordinal, interval, atau rasio. Apabila skala interval atau rasio, tentunya harus dengan asumsi normalitas yang tidak terpenuhi. Kelompok data. Data berasal dari 2 kelompok. Apabila data berasal lebih dari 2 kelompok atau lebih, maka sebaiknya gunakan uji Kruskal-Wallis. Independen. Variabel independen satu dengan yang lainnya itu harus saling tidak berhubungan atau tidak berkaitan. Lalu homogenitas. Varians kedua kelompok sama atau homogen. Bisa dilakukan uji Levin test. Prosedur pengujian, yang pertama kita menentukan hipotesis dan nilai alfa. Untuk H0 tidak ada perbedaan antara kedua sampel dengan keadaan yang berbeda. H1 ada perbedaan antara kedua sampel dengan keadaan yang berbeda. Kedua, tentukan nilai N1 dan N2, di mana ketentuannya nilai N2 memiliki jumlah sampel yang lebih banyak. Ketiga, tentukan nilai R1 dan R2. Langkah pertama, kita gabungkan observasi-observasi kedua kelompok. Langkah kedua, kita beri ranking dari terkecil hingga terbesar. Langkah ketiga, untuk ranking yang sama kita gunakan reratanya. Dan langkah keempat, didapatkan nilai R1 di mana hasil dari penjumlahan ranking di N1 dan R2 di mana jumlah ranking N2. Yang keempat, tentukan nilai U. Untuk persamaannya bisa dilihat pada presentasi. Nilai U1 dan U2. Bila nilai U lebih besar daripada N1 dikali N2 dibagi 2, maka lakukanlah transformasi U menjadi U aksen. Menjadi U sama dengan N1 dikali N2 dikurang U aksen. Kelima, penentuan statistik uji. Bila N2 lebih kecil atau sama dengan 8, gunakan tabel J untuk menentukan p-value. Bila N2 lebih besar daripada 8 dan lebih kecil atau sama dengan 20, gunakan tabel K untuk menentukan p-value. Bila N2 lebih besar daripada 20, gunakan tabel A untuk menentukan p-value. Bila N2 lebih besar daripada 20, maka biasanya nilai U itu mendekati distribusi normal, sehingga kita gunakan Z hitung sebagai statistik uji. Persamaannya bisa dilihat pada slide presentasi, dan jika terdapat data yang bernilai sama sangat banyak, maka gunakan faktor koreksi. Berikut adalah contoh soal di mana sebuah penelitian tentang ketepatan memanah dilakukan oleh seorang pelatih. Sebanyak 9 atlet memanah pada kelas keahlian dan bakat yang relatif sama dipilih sebagai sampel acak, di mana 5 atlet diberi pelatihan khusus dan 4 atlet tidak diberikan pelatihan sama sekali. Lalu pengukuran ketepatan memanah dilakukan oleh sang pelatih. Pertanyaannya, apakah atlet yang mendapat pelatihan khusus memiliki ketepatan memanah yang lebih baik dibanding atlet yang tidak mendapatkan pelatihan sama sekali? Kita akan gunakan tingkat signifikansi 0,05 dengan uji satu sisi.
Untuk datanya bisa dilihat pada slide presentasi. Cara yang pertama, kita akan melakukan perhitungan manual. Untuk menentukan perhitungan manual, yang pertama kita tentukan H0, H1, dan alfa. Di mana H0-nya adalah ketepatan memanah atlet yang mendapat pelatihan khusus sama dengan atlet yang tidak mendapatkan pelatihan sama sekali. H1, ketepatan memanah atlet yang mendapat pelatihan khusus lebih baik dari atlet yang tidak mendapatkan pelatihan sama sekali. Alfanya 5% dengan daerah penolakan satu sisi. Langkah kedua, kita tentukan N1 dan N2. Di mana total N-nya ada 9, N1 sebanyak 4 atlet, dan N2 5 atlet. Karena nilai N2 lebih kecil atau sama dengan 8, maka nanti kita akan gunakan tabel J untuk menentukan nilai p-value. Langkah selanjutnya adalah pemberian ranking. Jadi kita membuat skor ketepatan memanah, keikutsertaan dalam pelatihan, dan kemudian kita ranking dari yang terkecil sampai yang terbesar. Selanjutnya, kita tentukan nilai R1 dan R2, di mana R1 adalah jumlah ranking pada kelompok N1 dan R2 adalah jumlah ranking pada kelompok N2. Di sini didapatkan R1 sebesar 19 dan R2 sebesar 26. Lalu, kita mencari nilai U, nilai p-value, dan kesimpulan. Untuk nilai U, kita masukkan U2. Didapatkan nilai U sebesar 9. Dari informasi yang sudah kita dapat, nilai N1, N2, dan U, maka kita gunakan tabel J untuk mengetahui nilai p-value. Nilai p-value yang kita peroleh sebesar 0,452. Sehingga dapat kita simpulkan karena nilai alfa lebih kecil daripada p-value, atau nilai p-value lebih besar daripada nilai alfa, maka kita gagal menolak H0, sehingga dapat disimpulkan bahwa ketepatan memanah atlet yang mendapat pelatihan khusus sama dengan atlet yang tidak mendapatkan pelatihan sama sekali. Selanjutnya, bagaimana analisis dengan SPSS? Pertama, tentu saja kita lakukan input data dengan variabel pelatihan dan variabel skor, di mana untuk variabel pelatihan kita kode dengan 1 untuk iya dan 2 untuk tidak. Selanjutnya, uji Mann-Whitney dengan cara klik Analyze, Non-Parametric Test, Legacy Dialog, dan Two Independent Samples. Pada jendela Two Independent Sample Test, kita masukkan skor ke dalam tes variabel list dan kita masukkan pelatihan ke dalam grouping variabel. Untuk test type, kita centang Mann-Whitney U. Lalu tidak lupa kita lakukan define group, di mana grup 1 adalah untuk kelompok 1 dan grup 2 adalah untuk kelompok 2. Lalu klik continue dan OK. Lalu muncul interpretasi output. Nah, untuk output yang ada, kita bisa lihat pada tabel pertama, tabel rank. Untuk yang mengikuti pelatihan sebesar 5 dengan nilai rata-rata rankingnya 5,2. Dan yang tidak ikut pelatihan sejumlah 4 orang dengan rata-rata rankingnya adalah 4,75. Lalu kita lihat pada tabel tes statistik. Pada tabel tes statistik, di situ nilai signifikan tutelnya sebesar 0,806. Dengan keputusan uji, jika nilai signifikansi tutelnya lebih besar daripada 0,05, maka H0-nya kita terima, dan jika signifikansi tutelnya kurang dari 0,05, maka H0-nya ditolak. Karena tadi nilai signifikansinya sebesar 0,806, itu adalah lebih besar daripada 0,05, sehingga H0 gagal ditolak. Dapat kita simpulkan bahwa ketepatan memanah atlet yang mendapat pelatihan khusus sama dengan atlet yang tidak mendapatkan pelatihan sama sekali. Yang kedua adalah uji Kolmogorov-Smirnov.
Uji Kolmogorov-Smirnov digunakan untuk menguji apakah dua sampel random independen berasal dari populasi-populasi yang identik atau sama. Hipotesis nihil yang akan diuji adalah bahwa dua sampel independen diambil dari populasi-populasi yang identik. Prinsip dari uji Kolmogorov-Smirnov dua sampel ini adalah sangat sederhana, yakni jika hipotesis nihil yang mengatakan bahwa dua sampel independen diambil dari populasi-populasi yang identik itu benar, maka dapat diharapkan bahwa distribusi frekuensi kumulatif dari dua sampel tersebut akan cenderung sama. Asumsi dan hipotesis uji Kolmogorov-Smirnov. Asumsinya adalah dua sampel bebas. Jadi tes ini diterapkan jika berhadapan dengan dua sampel bebas. Lalu skala data yang digunakan untuk tiap-tiap sampel berskala ordinal. Untuk hipotesis ujinya, untuk yang dua arah, H0-nya sampel 1 dan 2 berasal dari populasi yang sama, sedangkan untuk H1-nya sampel 1 dan 2 berasal dari populasi yang berbeda. Untuk hipotesis uji satu arah, H0-nya sampel 1 dan 2 berasal dari populasi yang sama, lalu H1-nya yang A, median populasi 1 lebih besar dari median populasi 2, atau median populasi 1 lebih kecil dari median populasi yang kedua. Wilayah kritis untuk satu arah, sampel kecil di mana M dan N-nya itu kurang dari atau sama dengan 25, maka kita menolak H0 jika nilai KD lebih besar atau sama dengan tabel L. Sedangkan untuk sampel besar, pengujiannya dengan pendekatan distribusi chi-square dengan DF atau derajat bebasnya sebesar 2. Statistik ujinya 4KD kuadrat N dikali M dibagi N ditambah M. Kita akan menolak H0 jika chi-square hitung itu lebih besar atau sama dengan chi-square tabel. Sedangkan wilayah kritis untuk dua arah, pada sampel kecil, kita akan menolak H0 jika KD lebih besar atau sama dengan tabel L. Dan untuk sampel besar, kita akan menolak H0 jika KD lebih besar atau sama dengan tabel M. Untuk uji statistik satu arah, nilai KD positif itu adalah nilai maksimal dari SNX dikurang SMX. Digunakan saat H1 itu menggunakan tanda lebih dari. Dan KD negatif yaitu maksimum SMX dikurang SNX digunakan saat H1 menggunakan tanda kurang dari. Atau uji statistik untuk dua arah, di mana KD-nya adalah maksimum tanda mutlak SNX dikurang SMX tanda mutlak. Contoh soal di mana seorang guru ingin mengetahui apakah ada pengaruh penggunaan metode diskusi terhadap hasil belajar. Untuk itu, guru mengambil sampel dari dua kelas dengan perlakuan yang berbeda. Kelas A tidak diterapkan diskusi, sedangkan untuk kelas B diterapkan diskusi. Kemudian guru memberi ujian dengan soal yang sama untuk kedua kelas. Untuk hasil nilai yang diperoleh pada kelas A dan kelas B dapat dilihat pada slide presentasi. Langkah yang pertama, kita akan melakukan perhitungan dengan cara manual. Untuk prosedur pengujian yang pertama, kita buatlah kelas interval sebanyak mungkin berdasarkan data hasil observasi dari kedua sampel dan masukkan hasil observasi ke dalam kelas interval yang sesuai. Di sini saya gunakan interval kelas sebesar 5. Yang kedua, kita hitung kumulatif distribusi dari setiap interval untuk masing-masing sampel, di mana sampel 1 adalah SA dan sampel 2 adalah SB. Langkah yang ketiga, kita hitung selisih antara SA dan SB pada setiap interval kelas. Lalu, perhatikan selisih yang nilainya paling besar, itu yang akan kita jadikan nilai D-max. Besarnya nilai pembilang atau D-max kita bandingkan dengan nilai yang ada pada tabel D sesuai dengan besarnya N dan jenis hipotesis alternatif yang kita gunakan, di mana N-nya sebesar dengan 20 dengan alfa 0,05. Kita dapatkan nilai 0,294.
Hipotesis yang ada, H0 jika terdapat perbedaan hasil antara kelas yang diterapkan diskusi dengan kelas yang tidak diterapkan diskusi. Yang H1, terdapat perbedaan hasil antara kelas yang diterapkan diskusi dengan kelas yang tidak diterapkan diskusi. Kita bandingkan nilai Dmax dengan D-tabel, di mana nilai Dmax itu lebih besar daripada D-tabel, sehingga keputusannya adalah menolak H0, di mana dapat dikatakan bahwa terdapat perbedaan hasil antara kelas yang diterapkan diskusi dengan kelas yang tidak diterapkan diskusi. Selanjutnya, kita akan lakukan analisis dengan SPSS. Untuk langkah pertama, tentu saja kita akan input data, di mana ada dua variabel, yaitu variabel nilai dan variabel kelas. Untuk kelas A kita kode dengan 1 dan untuk kelas B kita kode dengan 2. Untuk melakukan uji Kolmogorov-Smirnov, caranya sama dengan uji Mann-Whitney, yaitu kita klik Analyze, Non-Parametric Test, Legacy Dialog, dan Two Independent Sample. Pada jendela Two Independent Sample, kita masukkan nilai ke dalam tes variable list dan kita masukkan kelas ke dalam grouping variable. Lalu pada test type-nya kita centang Kolmogorov-Smirnov. Untuk define grupnya, pada grup 1 kita kode 1 dan grup 2 dengan 2. Lalu klik continue dan OK. Interpretasi output. Untuk tabel pertama adalah tabel frekuensi, di mana kita bisa lihat bahwa datanya terpenuhi semua, kelas A sebanyak 10 dan kelas B 10 dengan total sampel 20 siswa. Lalu pada tabel tes statistik ada nilai signifikansi tutel sebesar 0,015. Kita lihat dulu H0-nya, tidak terdapat perbedaan hasil antara kelas yang diterapkan diskusi dengan kelas yang tidak diterapkan diskusi. Dan H1-nya, terdapat perbedaan hasil antara kelas yang diterapkan diskusi dengan kelas yang tidak diterapkan diskusi. Jika signifikansi tutelnya lebih besar daripada 0,05, maka H0 kita terima, dan jika signifikansi tutelnya kurang dari 0,05, maka H0-nya kita tolak. Dari hasil yang ada, kita bisa lihat bahwa nilai signifikansi tutelnya lebih kecil daripada nilai alfa, sehingga H0-nya kita tolak. Dapat kita simpulkan bahwa terdapat perbedaan hasil belajar antara kelas yang diterapkan diskusi dengan kelas yang tidak diterapkan diskusi. Baik, itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Jika ada pertanyaan, silakan tuliskan pertanyaannya di kolom komentar yang ada di Google Classroom kalian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.